para hadirin jamaah Masjid An-Ni'mah Citragen Cibubur yang Allah muliakan, para hadirin muslimin dan muslimat salat maghrib dan isya berjamaah yang Allah muliakan. Mari sama-sama kita meniatkan i'tikaf sejenak di masjid, dan mari sama-sama kita meniatkan menunggu salat isya berjamaah, dan sama-sama kita meniatkan untuk menuntut ilmu. Insyaallah sejenak waktu dan kesempatan kita berada di masjid Allah tuliskan sebagai bagian dari amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema kajian kita, yaitu merawat iman di era digital. Apa tantangan-tantangan baru yang kita dapatkan di era digital ini, dan bagaimana kita merawat iman kita dalam menghadapi tantangan baru ini. Nah, kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu yang dimuliakan Allah bahwa kita memasuki era baru. Kita menyaksikan perubahan era baru saat ini. Kita masuk bukan cuma digital saja, tapi sudah masuk yang disebut dengan era AI. Era AI yang akan membuat perubahan gaya hidup, cara hidup kita di masa depan. Era digital saja telah banyak membuat perubahan hidup kita, baik hubungan kita sesama manusia, begitu juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bisa mempengaruhi dari gaya hidup kita sendiri. Kami ingin sampaikan, bagaimana kondisi keberagamaan kita, keislaman kita, keimanan kita ke depan ini di era digital yang semakin canggih, khususnya era AI ataupun kecerdasan buatan. Kami sedikit pengalaman kami kemarin ketika kami pergi ke Las Vegas. Kami menyempatkan diri untuk masuk ke gedung yang tercanggih di Amerika, termasuk di Las Vegas, yaitu yang dikenal dengan Sphere. Sphere itu adalah bioskop tercanggih di dunia, dengan teknologi AI yang mereka pakai. Harga masuknya juga mahal, harus booking jauh-jauh hari untuk masuk. Harga masuk tiket biasa itu $150. Disuguhkan kita masuk ke Sphere itu. Di situ saya sadar tentang perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita masuk ke dalam, setengah jam sebelum pertunjukan ataupun kita menonton film-film yang diputar, film tentang masalah perkembangan manusia dari era zaman dulu sampai masa sekarang. Jadi kita disuguhkan pertama adalah berdialog dan bercakap-cakap, berbicara dengan robot-robot AI. Jadi setiap pintu masuk, ketika kita masuk, empat penjuru pintu masuk, kita akan dapatkan di depan kita nanti robot AI. Kita akan ngomong dengan robot itu, dan kita bisa tanyakan siapa nama saya. Dia akan jawab siapa nama kita. Kamu berasal dari mana? Dia tahu. Semua yang kita minta dari dia untuk tersenyum, untuk bergoyang, berjoget, apa saja, apa masalah kita, saya confused tentang masalah hidup saya apa begitu, dia akan berikan saran untuk kita. Dan saran itu paling kurang adalah masuk akal. Selaku ilmu saya, saran dia itu masuk akal, dan aplikatif, bisa diaplikasikan. Cuma yang nggak bisa ketika saya tanya kepada dia, can you cry? Kamu bisa nangis? No. Dia bilang apa? Untuk apa hidup di dunia ini banyak menangis? Itu aja dia bilang. Pinter juga dia mengelak, karena dia tidak diberikan air di dalam kotaknya. Mungkin kalau ada air akan menangis pula dia. Tapi anyway, bagaimanapun kita dapatkan bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Kita akan berhadapan kemudian di Amerika juga sudah banyak mobil yang kita masuk mobil sudah mulai bicara dengan mobil. Saya merasakan Mercedes terbaru itu kita berbicara dengan mobil. Kita sudah masuk, kita ngomong dengan dia.
Kita minta lagu yang terbaik menurut hari ini bagus, yang terbaik lagi tren apa dia putarkan untuk kita semuanya. Semuanya serba. Lampunya lampu belakang tolong dihidupkan. Semuanya kita ngobrol. Ini adalah bentuk robot yang dalam bentuk mobilnya. Kita akan hidup di masa depan ini dengan teknologi AI yang menyelesaikan semua hajat kebutuhan kita di dunia ini, rasa-rasanya begitu. Bahkan disampaikan oleh para ahli para ahli dan pakar bahwa dokter saja nanti ya akan banyak terbantu sekali dengan AI ini, dan kita akan diberikan rekomendasi obat yang terbaik bagi kita apa. Ya, obat yang terbaik bagi kita itu apa? Rasa-rasa kita merasa nggak perlu pergi sama dokter kecuali untuk operasi. Tapi kalau masih sekedar kita ada rekam jejak medik kita masing-masing yang itu akan dibaca oleh AI, nanti dia akan merekomendasikan apa yang harus kita buat. Ya. Begitu juga di rumah-rumah ada produk ini yang disebut dengan seperti produk Google Assistant. Begitu juga ada dari Microsoft yaitu namanya Alexa. Orang tinggal di rumah mau pesan apa saja, udah tinggal kasih tahu sama si Alexa itu. Dia bilang tinggal dia mau Google Food atau apa begitu, mau food apa dia sampaikan apa yang dia mau, dia akan pesankan ke McDonald yang paling dekat, nanti akan diantar. Begitu juga dia sedang sedih, saya mau lagu simfoni yang indah karena saya sedang sedih, dia akan putarkan simfoni yang bagus. Kalau kita merasa nggak bagus lagu itu, saya nggak mau itu, dia putarkan lagi yang lain. Jadi seorang itu hidup berdialog dengan mesin, berdialog dengan robot. Maka sekarang muncul pertanyaan, kita. Ke depan kita akan membedakan diri kita, apa beda saya dengan robot, manusia dengan robot, manusia dengan makhluk AI ini. Ya, hari ini kalau kita mau masuk dalam sebuah aplikasi apa saja, buka web, dia akan minta sama kita, yaitu buktikan kalau kamu bukan robot, ya kan? Dia minta kan, kalau kita ini manusia, ya, ada, dia minta kepada kita ini adalah manusia bukan robot. Oke. Kita berhadapan di masa depan ini adalah tentang kamu robot atau manusia. Apa beda saya dengan robot? Nah, oke, hari ini muncullah sebuah perdebatan tentang mempertanyakan kembali apa itu manusia hari ini. Definisi dulu diajarkan kepada kita bahwa manusia itu adalah Homo sapiens, yaitu makhluk yang berakal, intelek, cerdas. Hari ini itu harus diganti dan diubah. Kenapa? Robot lebih cerdas dari kita ke depan ini. Robot lebih cerdas dari makhluk yang dilahirkan dari rahim ke depan ini. Dengan adanya machine learning itu. Makanya ulama Al-Azhar, guru-guru kami mengajarkan kami bahwa dari sejak awal bahwa kalau disebutkan manusia itu adalah makhluk yang berakal, akal yang dimaksud ini adalah kecerdasan, intelek, itu tidak cukup kata ulama Islam. Tapi apa juga adalah manusia itu adalah makhluk atau makhluk abid. Dia adalah makhluk yang abid. Abid itu apa? Yang beribadah. Makhluk yang beribadah bukan makhluk yang cerdas. Nggak cukup mau menerjemahkan manusia makhluk yang cerdas, tapi makhluk yang beribadah. Hanya manusialah yang asli, bukan robot, yang mampu membuat pilihan untuk beribadah, meyakini, mengimani adanya Tuhan pencipta, yang dengan adanya Tuhan pencipta dia persembahkan hidupnya, segala kebaikan dalam hidupnya dia lakukan, pengorbanan dia melakukannya, dan dia mempersiapkan dirinya untuk hidup setelah mati, dan dia yakin kepada Tuhan pencipta itu. Kemampuan untuk meyakini akan Allah, kemampuan untuk beribadah, mempersembahkan dirinya yang terbaik dalam hidupnya demi Allah, kemudian mempersiapkan kehidupan setelah hidup ini, itulah manusia asli. Robot tidak akan mampu, tidak akan bisa seperti itu kapanpun.
yang dia mampu untuk menangis dan menyesal atas sebuah perbuatan yang dia lakukan. Itulah manusia yang taib, makhluk yang taib, yang mampu bertaubat, menyesal akan kesalahan. Makanya Nabi Adam pertama sekali ketika di surga, ya, ada perintah daripada Allah, ya, kemudian ada kesalahan yang beliau buat, kemudian beliau bertaubat kepada Allah, diterima. Itulah manusia. Kemampuan berbuat salah siapapun bisa, tapi kemampuan untuk recovery daripada kesalahan, kemudian dia bertaubat daripada itu, menyesal atas perbuatan itu real makhluk Tuhan yang bernama insan, manusia. Bukan robot tidak bisa seperti itu. Maka nanti yang membedakan antara robot dengan manusia adalah masalah iman dan ibadah. Kamu beriman enggak? Ya. Kamu beribadah tidak? Ya, kalau masalah cuma gerak-gerak begini saja, robot pun bisa nanti. Bahkan lebih lincah dia daripada kita. Ya, sudah tahu hari ini kita lihat robot itu dibuat ditendang dia tidak akan jatuh, bisa. Manusia ditendang jatuh, terpeleset jatuh. Robot bisa dibuat terpeleset tidak jatuh dia. Ya, mustahil dia jatuh dibuat sampai begitunya. Ya, kalau sisi gerak, tapi sisi kebatinan yang lain meyakini. Maka dari sini kita akan masuk kepada sesuatu yang spesial, nggak bisa robot nanti melakukannya. Apa? Sifat-sifat kita, keyakinan-keyakinan itu apa? Yang robot tidak akan bisa, tapi itulah inti manusia. Selanjutnya adalah setelah masalah kemampuan beriman kepada Allah, kemampuan beribadah dalam hidupnya, mempersembahkan hidupnya kepada Allah, selanjutnya adalah manusia yang asli ciptaan Allah itu adalah yang membedakan dia dengan robot. Apapun bentuk robotnya adalah dia memiliki tujuan hidup, dan tujuan hidup itu tidak cuma di sini tapi sampai ke akhirat. Dia punya tujuan hidup. Ya. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian menyangka, kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian ini sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Kemudian Allah sampaikan, "Wa ma khalaqnas samaa wal ard wa ma bainahuma la'ibin." Kami enggak menciptakan bumi dan langit ini, atau langit dan bumi ini main-main. Enggak main-main Allah menciptakan ini, ada tujuan semuanya. Allah ciptakan kita ada tujuannya. Maka manusia yang asli itu yang memiliki tujuan hidup, yang tujuannya itu bukan di sini, tapi melampaui dimensi di sini, tapi dimensi sampai masa yang akan datang, yaitu hari akhirat. Robot tidak akan, mesin learning itu, AI tidak akan mampu untuk membuat tujuan dirinya sendiri. Tapi manusia mampu menentukan tujuan dirinya sendiri. Itu membedakan kita. Kita punya tujuan kita dimensi, bukan di dunia saja. Mungkin robot akan diformat nanti untuk punya tujuan, dia diciptakan, dibuat untuk apa. Tapi manusia membedakan kita adalah kemampuan punya tujuan dalam hidup adalah dimensi sampai akhirat setelah mati. Itu robot tidak miliki itu, tidak bisa diprogram untuk itu. Nah, betul-betul menjadi real hamba Allah kita nanti, disitulah kita sadar ternyata kita seorang mukmin ini diformat oleh Allah betul-betul menjadi spesial, tidak akan pernah sama dengan makhluk apapun walaupun hasil ciptaan manusia nanti. Ya. Maka siapa yang dalam hidupnya dia tidak memiliki tujuan sampai dimensi akhirat, engkau dengan robot sama. Nggak beda nantinya antara kamu dengan robot nantinya. Bahkan robot lebih bagus daripada kamu. Ya. Kemudian apalagi kita rawat iman kita nanti di masa AI yang akan datang ini. Ya. Apa? Bahwa manusia yang asli itu adalah manusia yang menentukan kebahagiaan dirinya sendiri. Dia mampu menentukan kebahagiaan, dia mampu merasakan bahagia, dan kebahagiaannya itu dia tentukan. Ya. Kalau mesin tidak mampu untuk menentukan bagaimana dia supaya feel happy, merasa bahagia. Tapi manusia akan menentukan. Manusia yang asli ciptaan Allah,
dia akan menentukan kebahagiaan yang dia senangi itu apa. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kita menentukan kebahagiaan hidup kita, saya mencari kebahagiaan. Kalau orang Amerika bilang pursuit of the happiness, mereka mencari kebahagiaan dalam hidup. Orang Amerika, orang non-muslim juga yang kafir, mereka menentukan kebahagiaan hidupnya. Kita muslimin juga menentukan kebahagiaan hidup kita. Nah, sekarang kita menentukan kebahagiaan hidup kita, referensi kita apa? Siapa di antara kita yang tidak mau mencari kebahagiaan? Semua kita mau mencari kebahagiaan. Tapi orang non-muslim, referensi kebahagiaan, referensi mereka untuk menentukan kebahagiaan mereka apa? Referensi mereka adalah hawa nafsu mereka. Selama hawa nafsu mereka bisa lampiaskan sepuas-puasnya, mereka merasakan mereka bahagia. Makanya sampai di Amerika itu, orang yang kalau alasan dia adalah mencari kebahagiaan, secara undang-undang nggak bisa dikriminalkan. Karena apa? Diakui dalam undang-undang Amerika, pursuing the happiness itu adalah asal-usul atau dasar, itulah negara Amerika itu menjaga rakyatnya. Jadi, sedangkan umat Islam, kita mencari kebahagiaan, ya, referensi kita apa? Kalau referensi kita nafsu, itu sama dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Kemudian kebahagiaan kita rencananya di mana? Di sini saja atau nanti? Nah, inilah istilah zaman now sekarang. Ya. Zaman now sekarang sering dengar zaman now. Ya. Zaman now itu adalah era digital. Hari ini kita mengatakan ini zaman now. Maknanya apa? Kita hidup di masa now, sekarang, semuanya sekarang. Mau bahagia sekarang, di mana? Di sini. Mau dapat apa saja sekarang juga, bisa nanti jangan. Kita semua seakan-akan ditempa hidup kita ini untuk now. Sekarang, life now, ya, speak now, semuanya now. Gak bisa nanti. Gak bisa nanti. Sedangkan umat Islam, ya, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menentukan kebahagiaan kita, apakah harus sekarang? Enggak mesti. Saya enggak bahagia sekarang, saya bisa mencari kebahagiaan untuk nanti. Enggak mesti harus now. Jadi kita tidak mesti hidup di zaman now, tapi bisa kita hidup zaman after, ya. Kalau bukan now ya after, ya. Hereafter kalau bahasa Inggrisnya. Untuk masa yang akan datang. Allah berfirman, "Inna sa'yakum lasyatta, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Allah mengatakan kepada kita, ya, dalam surah Al-Lail, "Inna sa'yakum lasyatta." Sesungguhnya usahamu itu bermacam-macam ragam, beraneka ragam usaha kalian wahai manusia. Fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya hari balasan, hari terbaik di akhirat, wa saddaqa bil husna, kami akan melampangkan baginya jalan kemudahan, yaitu kebahagiaan. Allah janjikan sama kita bahwa selaku orang mukmin, referensi kita untuk mencari kebahagiaan bukanlah nafsu sekarang, tapi referensi kita kepada firman Allah, kepada Al-Quran. Kita referensi kita kepada wahyu Tuhan, wahyu Allah. Apa itu? Siapa saja yang beriman dan mempercayai akan adanya hari pembalasan, lalu dia dalam hidup siap untuk memberikan hartanya di jalan Allah dan siap bertakwa kepada Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan baginya untuk mendapatkan kebahagiaan nanti. Nah, menentukan kebahagiaan bukan sekarang tapi nanti, itu adalah ciri iman makhluk Allah bernama manusia, bukan AI, bukan robot. Robot akan merasa nanti dia bahagia dan enjoy ketika kena musik, ya. Kita diberikan musik, dia akan musik kita hidupkan, robot itu akan nampak dia gembira, tersenyum, mengeluarkan tertawa, nampak kita lihat bahagia now. Ya. Tapi manusia boleh jadi nggak bahagia sekarang, dia mampu untuk bahagia untuk nanti dan dia siap bahagia untuk nanti walau susah sekarang. Itu membedakan kita dengan robot.
makhluk Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah sampaikan kepada kita membedakan ya, untuk merawat iman kita di era digital ini, kita harus tahu di mana letak perbedaan kita juga dengan robot AI nantinya. Ya. Jadi ini betul-betul kita bicara masa ini dan masa yang akan datang, persiapan yang masa akan datang untuk iman kita. Bahwa kita akan mempersiapkan dalam hidup ini, persiapan hidup kita itu adalah kebanyakannya boleh jadi adalah untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan makhluk robot itu ya, atau robot AI itu dipersiapkan untuk menyelesaikan masalah yang sekarang. Sedangkan kita, aktivitas kita, kegiatan kita, kesibukan kita, itu semua adalah untuk persiapan untuk masa yang akan datang dalam hidup kita, hidup setelah mati. Ini membedakan prinsip antara makhluk Allah yang manusia asli dengan robot itu. Maka penting kepada iman yang menjadikan kita betul-betul beda antara itu dengan ini. Makhluk Allah dengan makhluk manusia. Dengan hasil buatan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibu wa lahu illa lahwun wa la'in wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, kata Allah. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Kata para ulama tafsir, makna disebutkan oleh Allah senda gurau dan juga permainan, bahwa dunia ini yang kita hidup ini bermakna adalah lahwun, senda gurau, laib, permainan. Permainan dan senda gurau itu apa? Happy-nya itu untuk saat ini aja. Senangnya itu untuk saat kita main saja. Setelah itu nggak tahu. Itulah lahwun kan. Kita senda gurau sama kawan kita, happy, ketawa besar-besar, kemudian begadang malam nggak tidur demi untuk kita ngobrol bersama, ketawa. Tapi sakitnya kapan? Esok ketika bangun subuh, ya. Mau pergi kerja baru terasa betapa sulitnya bergadang itu. Ya. Tapi ketika senda gurau di sana itu lupa semuanya. Ya. Itu namanya laib, lahwun, sesuatu yang sifatnya adalah hanya happy sementara saja. Itu dunia, kata Allah. Ya. Wa innal akhirata wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya, kata Allah, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Ya. Yang sebenarnya itu untuk akhirat. Akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kata Allah. Sedangkan kehidupan kita di dunia ini enggak sempurna, hanya sementara saja. Semakin lezat dan enak hidup di dunia ini, semakin parah masalahnya. Bayangkan aja, makan durian itu enak tidak? Itu kalau ya bagi yang masih mampu menikmati durian ya. Berarti siapa yang banyak makan durian? Gimana? Makanan terlezat di dunia ini makin banyak dimakan, resiko kesehatan makin besar. Iya enggak? Dunia itu begitu. Ya, walaupun itu ciptaan Allah di dunia ini, makin banyak kita konsumsi, resikonya makin besar. Karena emang di dunia ini bukan masa untuk menikmati loh. Menikmati secukupnya saja. Makin enak dia, makin ini. Tapi yang pahit, yang hambar, itu boleh makan banyak-banyak. Makin pahit jadi obat makan ya. Tapi tidak lezat, tidak enak. Kenapa demikian? Memang dunia ini diformat bukan untuk itu. Kalau mau berforma untuk hidup, untuk kemaslahatan dunia ini, justru yang pahit-pahit, yang hambar-hambar itu maslahat, bagus bagi kita. Tapi yang manis, lezat, cobalah yang manis. Hari ini kita tahu bahwa gula itu adalah racun, ya, racun putih ya, dokter ya, gula. Kita tahu tidak diformat untuk itu. Makanya Allah katakan, wa anna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Nah, orang yang beriman, kebanyakan aktiviti hidupnya itu mempersiapkan untuk yang kehidupan setelah mati itu akhirat, bukan sekarang. Maka rawat iman kita di masa sekarang, di masa now, zaman now yang semuanya itu orang untuk sekarang pokoknya, nggak usah mikir nanti.
Enggak, orang mukmin bukan zaman now saja. Now and hereafter, ya. Now dan untuk masa yang akan datang. Kemudian Allah berfirman, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Bisa mati semua yang bernyawa itu. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan, kata Allah. Siapa dia yang mampu meyakini bahwa kehidupan dunia ini memperdayakan, maka dia akan mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Siapa yang yakin kalau dia akan mati, lalu dia akan hidup lagi kemudian, berarti dia punya iman tentang hari akhirat, maka dialah nantinya yang akan mempersiapkan. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat, kata Allah. Hendaklah setiap jiwa ini mempersiapkan persiapkan dirinya terhadap apa yang untuk hari esok. Itulah orang mukmin yang fokus hidupnya itu persiapan untuk hari esok. Itu orang mukmin. Maka adik-adikku, kalian bukanlah makhluk yang dipersiapkan hidup zaman now, tapi makhluk untuk apa? Untuk hidup di zaman, di masa yang bahkan dimensi yang akan datang, dimensi yang setelah kita mati, kehidupan setelah itu. Kemudian era digital ini telah mendidik kita sesuatu yang berbeda sekali. Apa? Medsos hari ini telah menghubungkan kita dengan banyak orang. Ya, kita merasa dekat dengan banyak orang. Ya, orang-orang yang influencer yang punya follower banyak, mereka merasa dekat dengan banyak orang, maka dia akan kemana-mana dia pergi, orang akan mengeluh-elukannya. Tapi naif terjadi, dia jauh dengan orang yang paling dekat dengannya. Jangankan influencer, kita saja. Ya. Medsos hari ini, yang sibuk dengan medsos, yang sibuk dengan HP, dia dekat dengan orang jauh, jauh dengan orang dekat. Allah berfirman, ya, bagi mereka-mereka yang sibuk dengan medsos, yang dah mulai jauh dengan orang dekat, dengarkan firman Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wa jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Surah An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu orang mukmin. Berarti ini bukan untuk robot ini. Ayat ini bukan untuk robot, tapi untuk makhluk manusia yang mampu beribadah dan menyembah Allah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, orang dekat kita. Fokus kita, agama mengajarkan kita berbuat baik untuk orang dekat. Siapa mereka? Kedua orang tuamu. Kemudian karib kerabat, dengan kerabat kita yang sejarah senasab dengan kita, adik, abang kita, jaga mereka, ya, jaga mereka. Pada saat medsos menghubungkan kita dengan banyak orang, dan memutuskan kita dengan orang dekat kita, suami dengan istrinya terputus hubungan gara-gara medsos ataupun gara-gara HP, anak dengan orang tuanya terputus hubungan. Ketika duduk di restoran, semuanya diam, masing-masing dengan HP-nya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Padahal Allah suruh itu ibumu, itu ayahmu. Tapi ketika dia duduk di depan ibunya dengan ayahnya, dia enggak bicara sedikit pun dengan kedua orang tua. Kata Allah, wabil walidaini ihsana. Berbaktilah, berbuat baik, terhubunglah dengan kedua orang tuamu. Kemudian wal yatama wal masakin. Jaga hubunganmu, hubungan medsos ini, hubungan sosial kita mana yang kita jaga? Yaitu dengan wal yatama, dengan anak-anak yatim yang lemah, yang dia bahkan mungkin tidak ada di dalam HP kita nomornya.
Tidak ada akunnya dalam HP kita. Anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin yang sampai hari ini beli HP saja sulit kadang mereka. Tidak ada yang mereka bisa makan dan tidak ada terhubung dengan kita kadang di algoritma kita. Hubung dirimu itu dengan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal jari dzil qurba, tetangga dekatmu, kata Allah. Jalin hubungan itu dengan tetangga dekatmu. Jangan sampai kita dalam dunia sosial hari ini, medsos hari ini, dengan HP kita terjalin dengan orang luar negeri, tapi orang di samping rumah nggak tahu siapa. Itu bukan orang beriman seperti itu. Ya. Bukan orang beriman seperti tetangga kita itu punya hak atas kita. Bahkan tetangga yang paling dekat dengan kita, yang paling dekat pintunya dengan pintu rumah kita. Wal jari dzil qurba, kata Allah. Berbuat baiklah dengan tetangga dekatmu. Wal jaril junub. Kemudian siapa lagi? Yaitu tetangga yang jauh. Tetangga yang jauh mana? Yang gak langsung dekat dengan rumah kita, tempat kita tinggal. Ya kalau kita di Citadren ini, ya satu komplek kita lah ini. Itu jaril wal jaril qurba, tetangga dekat, dan tetangga jauh, ya tetangga satu komplek lah. Itu semua tetangga jauh kita. Ya. Jangan sampai kita punya hubungan baik dengan orang seluruh dunia, tapi satu komplek gak pernah jumpa, gak pernah. Tapi tiap hari lihat buka scroll akun orang lain, saudara kita, follower atau yang lain yang kita follow di sana setiap hari, tapi tetangga kita nggak terfollow sedikit pun. Satu komplek kita nggak pernah kita follow, nggak pernah berjumpa. Nggak. Allah ajarkan ini loh fokus dalam hidupmu. Ini membedakan kita dengan yang lain, ya. Bahkan dengan robot sekalipun. Ya. Kemudian Allah sampaikan lagi siapa lagi orang yang harus kita jalin, harus ada koneksi, saling follow kita. Siapa? Wasahibi bil jamb, teman sejawatmu. Ya. Berbuat baiklah dengan teman kita, sahabat kita. Kita kadang dia bukan tetangga kita, bukan kerabat kita, bukan orang miskin, bukan anak yatim, tapi apa? Sahabat, teman dalam hidup. Kita punya teman yang bukan tetangga kita. Mungkin orang jauh, mungkin orang dekat, ya. Tapi bukan tetangga kita, bukan kerabat kita secara nasab juga, tapi teman. Jaga temanmu itu. Kalau orang Aceh bilang, teman dalam hidup kita sejak masa kecil, jangan pernah putuskan hubungan dengan mereka. Karena mereka lah yang paling setia untuk membantu hidup kita sebenarnya. Ya. Hari ini kita merasa bahwa teman-teman kita masa lalu, teman-teman kita itu nggak perlu lagi untuk kita hubungi mereka, nggak perlu lagi kita jalin lagi dengan mereka. Kenapa? Ya masalah hidup saya kan nggak ada lagi di situ. Jadi siapa yang jadi teman kita, yang hari ini membantu bisnis kita, membantu ini, itulah teman saya. Yang lain tidak. Ya. Teman, jaga teman kita. Yang mereka pernah berguna, bermanfaat bersama dengan kita dalam hidup, dalam kebaikan. Selama itu teman baik ya, karena ada teman yang tidak baik juga. Kalau memang kita mampu mengajak dia kepada kebaikan, alhamdulillah, jaga itu dengan baik. Ini loh kita fokus. Media sosial kita itu jangan melupakan kita kepada perintah Allah ini, fokus hidup dengan berbuat baik kepada mereka ini, orang-orang dekat kita. Yang kata Allah ini jumlah orangnya. Kemudian kata Allah, wabnis sabil wama malakat aimanukum. Kemudian siapa lagi? Ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, kesulitan dalam perjalanan, kesusahan dalam perjalanan, yang perlu kita bantu. Berbuat baiklah kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan, untuk kembali ke tempat tinggalnya Ibnu sabil. Wama malakat aimanukum, dan juga siapa lagi? Hamba-hamba sahaya yang engkau miliki atau budak-budak. Itu masa dulu ada seperti itu. Sekarang sudah tidak ada lagi hamba sahaya dan budak. Ada yang tanya kemarin bahwa Ustadz, itu kalau kami bicara di masjid apa malam kemarin, ada yang tanya tentang Ustadz bilang budak-budak sudah tidak ada lagi sekarang, hamba saya. Saya katakan nggak ada lagi dunia ini. Terus TKW itu bukan budak, Ustadz? Bukan. Siapa bilang TKW itu budak atau hamba saya? Ya. Enggak. Ya.
Nggak ada lagi budak di dunia ini. Dalam Islam, di kalangan manapun tidak ada lagi budak di dunia ini. Tidak ada lagi perbudakan sama sekali. Ya. Karena di dalam Islam budak itu diatur, ya, untuk berbuat baik kepada mereka dan tidak ada lagi budak hari ini. Alhamdulillah. Nah, jadi jangan pernah menganggap ada manusia budak hari ini, tidak ada. Apalagi memperbudak manusia. Ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ajaib ayat ini. Allah menyampaikan kepada kita untuk berbuat baik dengan orang-orang ini tadi. Orang-orang yang dekat dengan kita, tetangga dekat kita, sahabat kita, karib kita, kerabat kita, orang-orang miskin, anak yatim, ibnu sabil, orang-orang yang lemah di kalangan kita. Itu jaga jalinan hubungan kita, sosial kita dengan mereka. Lalu di akhir Allah katakan, Allah nggak suka orang yang sombong lagi membanggakan diri. Saya punya kawan yang followernya 10 juta. Follower IG-nya 10 juta. Ketika dia mau berdakwah dengan seseorang, dia targetkan untuk berdakwah. Ketika minta berjumpa, target dakwahnya ini tanya apa? Follower kamu berapa? 10 juta. Saya 20 juta. Dia bilang. Jadi, ya, tidak mau jumpa. Kenapa? Follower dia lebih banyak. Lihat, itu manusia. Era sosial. Makanya Allah katakan, Allah nggak suka orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Hanya orang yang berbuat baik dengan orang-orang disebutkan Allah tadi, itu yang nggak sombong. Tapi hari ini orang yang banyak follow di media sosial, na'udzubillah, bahkan kadang menyombongkan diri dengan itu, tapi kadang nggak berbuat baik dengan banyak orang yang disuruh oleh Allah. Itulah membedakan kita antara hamba Allah yang beriman dengan hamba media digital atau hamba AI itu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.